Halo, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai akuntansi harga pokok pesanan untuk dua pesanan di dua departemen yang berbeda. Soalnya masih sama seperti di soal sebelumnya. Pada video sebelumnya, diketahui bahwa pemakaian bahan baku untuk mengerjakan job number KK01 dan M01 di Departemen A jumlahnya 4 juta. Sedangkan untuk job number KK01 dan M01 di Departemen B sebesar 7.500.000. Pemakaian bahan baku untuk job number KK01 di Departemen A dan di Departemen B jumlahnya 8.500.000. Sedangkan pemakaian bahan baku untuk mengerjakan job number M01 di Departemen A dan Departemen B jumlahnya 3 juta. Pemakaian tenaga kerja langsung di Departemen A untuk mengerjakan KK01 dan M01 sebesar 2.250.000 dan pemakaian biaya tenaga kerja langsung di Departemen B untuk mengerjakan job number KK01 dan M01 sebesar 3 juta. Biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk mengolah job number KK01 di Departemen A dan Departemen B sebesar 3.500.000. Khusus untuk biaya tenaga kerja langsung di Departemen A dan Departemen B untuk mengerjakan M01 sebesar 1.750.000. Biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen A dibebankan sebesar 50% dari biaya bahan baku. Sedangkan overhead pabrik yang sebenarnya terjadi sebesar 2.750.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen B sebesar 80% dari biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik aktual atau overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen B sebesar 1.950.000. Kita diminta untuk melakukan jurnal atas seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah KK01 dan M01 baik di Departemen A maupun di Departemen B. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung atau menjurnal atau mencatat jurnal biaya produksi yang terjadi di Departemen A. Ingat bahwa biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Material inventory atau biaya bahan baku yang digunakan di Departemen A untuk memproduksi KK01 dan M01 sebesar 4 juta. Sehingga di kredit kita tulis bahwa biaya bahan baku untuk mengolah KK01 dan M01 di Departemen A sebesar 4 juta. Dan payroll atau biaya tenaga kerja langsung untuk mengolah job number KK01 dan M01 di Departemen A sebesar 2.250.000. Kita tuliskan 2.250.000. Dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen A untuk mengolah job number KK01 dan M01 dibebankan sebesar 50% dari biaya bahan baku. Kita lihat biaya bahan baku di Departemen A sebesar 4 juta. Jadi, biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen A sebesar 50% dikali 4 juta, sama dengan 2 juta. Sehingga total biaya produksi yang terjadi di Departemen A untuk mengolah KK01 dan M01 sebesar 4 juta
biaya bahan baku ditambah payroll 2.250.000 dan factory overhead yang dibebankan di Departemen A sebesar 2 juta. Totalnya 8.250.000. Kita tulis 8.250.000. Untuk factory overhead control atau biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen A, kita lihat di soal bahwa ternyata overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen A sebesar 2.750.000. Jadi kita tulis 2.750.000 adalah factory overhead control yang sebenarnya terjadi di Departemen A. Setelah pesanan diproduksi di Departemen A, pesanan sudah jadi atau sudah selesai dikerjakan di Departemen A, pesanan tersebut kita kirim atau kita transfer ke Departemen B. Kita tulis bahwa jurnal barang selesai ditransfer ke Departemen B sebesar biaya produksi yang terjadi di Departemen A. Jadi, sini 8.250.000. Di Departemen B, kita melanjutkan proses produksi untuk pesanan yang telah kita terima dari Departemen A. Untuk memproduksi pesanan tersebut, kita membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen B. Kita lihat bahwa biaya bahan baku atau pemakaian bahan baku yang terjadi di Departemen B untuk job nomor KK01 dan M01 sebesar 7.500.000. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung di Departemen B, untuk mengolah job nomor KK01 dan M01 sebesar 3 juta. Kita tuliskan 3 juta. Dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen B, kita lihat sebesar 80% dari biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di Departemen B. Berarti 80% dikalikan dengan total biaya tenaga kerja langsung yang ada di Departemen B. Biaya tenaga kerja langsung yang ada di Departemen B sebesar 3 juta. Maka 80% dikali 3 juta sama dengan 2.400.000. Total biaya produksi yang terjadi di Departemen B adalah 7.500.000 ditambah 3 juta ditambah 2.400.000. Totalnya adalah 12.900.000. Kita tuliskan di sini 12.900.000. Biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen B, kita lihat di Departemen B, biaya overhead pabrik aktual atau biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen B sebesar 1.950.000. Kita tulis 1.950.000. Finished good inventory dan work in process Departemen B. Finished good inventory to work in process Departemen B. Jurnal untuk barang selesai. Jadi, total biaya produksi yang terjadi di Departemen B dan di Departemen A, kita hitung bahwa ternyata di Departemen A biaya produksi 8.250.000 dan biaya produksi di Departemen B sebesar 12.900.000. Sehingga total biaya produksi yang terjadi sebesar 21.150.000. Kita tuliskan 21.150.000.
kita dapat dari 12.900.000 total biaya produksi yang terjadi di Departemen B ditambah dengan biaya produksi yang terjadi di Departemen A. Untuk menghitung COGS, kita lihat bahwa untuk masing-masing pesanan, kita harus membuat dari masing-masing pelanggan kartu pesanan. Jika kita mengerjakan job number KK01, maka kartu pesanan ini khusus untuk job number KK01. Jika kita akan membuat kartu pesanan M01, maka kita buat kartu pesanan lainnya dan kita beri kode M01. Pertama, kita hitung terlebih dahulu cost of goods sold untuk pesanan KK01. Di Departemen A, ada bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Demikian juga di Departemen B, ada bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Karena kartu pesanan ini adalah kartu pesanan khusus untuk KK01, maka kita hanya menghitung semua biaya yang terjadi di Departemen A dan Departemen B khusus untuk KK01. Kita lihat, untuk KK01 di Departemen A, bahan baku yang kita gunakan jumlahnya, kita lihat KK01 di Departemen A untuk bahan baku sebesar 3.500.000. Kita tulis 3.500.000. Upah langsung, kita lihat upah langsung atau tenaga kerja langsung ini di Departemen A untuk KK01 sebesar 1.500.000. Kita tuliskan di sini 1.500.000. Sedangkan untuk overhead pabrik di Departemen A untuk KK01, overhead pabrik di Departemen A sebesar 50% dari biaya bahan baku. Karena kita mengerjakan kartu pesanan khusus untuk job number KK01, maka 50% kali biaya bahan baku yang terjadi di Departemen A khusus KK01. Saya ulangi, untuk menghitung biaya overhead pabrik khusus untuk pesanan KK01, kita mengalihkan tarif overhead pabrik yang dibebankan sebesar 50% dikali dengan biaya bahan baku yang terjadi di Departemen A khusus untuk KK01. Departemen A, biaya bahan baku di Departemen A khusus untuk job nomor KK01 besar 3.500.000. Sehingga 50% dikali 3.500.000 sama dengan 1.750.000. Kita tuliskan 1.750.000.